Sebagai pembalap termuda dan berstatus rookie pada musim depan, sorotan publik pada 2 kali juara dunia Acosta memang akan lebih banyak. Pasalnya, Acosta naik kelas ke MotoGP dengan membawa segudang ekspektasi dari banyak orang lantaran penampilan dia yang fantastis. Anggapan sebagai Marc Marquez versi baru pun sudah melekat di sosok Acosta. Tetapi pembalap asal Spanyol tersebut tidak ingin larut dalam harapan besar publik ke depannya. Acosta merasa masih butuh banyak belajar, apalagi di kelas MotoGP kelasnya para raja ini membutuhkan tak sekadar penampilan apik di sirkuit. Kemampuan berkomunikasi kepada media dan membaca situasi persaingan juga sangat krusial. Pembalap 19 tahun itu kini sedang mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek tersebut. Acosta juga belajar dari kru MotoGP lain yang pernah menasihatinya tentang cara menanggapi media yang terkadang sengaja menggiring opini. Belum lagi pasti ada lebih banyak side war yang ia hadapi di musim depan melawan para senior. Terkait karakteristik di arena balap, Acosta memilih untuk tidak terlalu jadi pendiam dan bersikap apa adanya. Hal-hal ini ia pelajari dari sosok ikonik MotoGP Valentino Rossi. Selain itu juga membuat MotoGP menjangkau lebih banyak penggemar karena karakteristik pembalap yang kuat akan jauh lebih dikenang. Memiliki sikap apa adanya akan membantu Acosta memiliki atmosfer kompetisi lebih baik, ditambah membuatnya lebih berani untuk menantikan rivalitas sengit seperti di era MotoGP beberapa tahun lalu. Usai 11 tahun membela Repsol Honda dan meraih 6 gelar dunia, Marquez pindah ke Ducati lewat Gresini Racing pada 2024. Langkah ini diambil usai Honda mengalami keterpurukan selama 4 musim terakhir. Uniknya, Marquez hanya dikontrak setahun oleh Gresini, tanpa ikatan dengan Ducati. Lewat GP1, manajer pribadi Casey Stoner dan Danilo Petrucci, Alberto Fergani yakin durasi kontrak Marquez yang singkat ini bahkan bikin heboh masa silly season. Usai memutuskan hengkang ke Gresini, Marquez mengaku bertekad untuk kembali ke Honda satu saat nanti, terutama jika RC213B kembali kompetitif. Namun juga bukan rahasia lagi bahwa sempat ada ketertarikan antara Marquez dan KTM. Apalagi kedua kubu sama-sama didukung oleh Red Bull. Selain itu, KTM sudah belak-belakan menyatakan akan menghabiskan 3 bulan pertama pada 2024 untuk mewujudkan tim satelit baru pada 2025. Ini bisa jadi jalan Marquez menuju KTM. Menurut Fergani, General Manager Ducati Corse Gigi Dall'Igna harus waspada melihat pergerakan KTM dan Honda dalam mendekati Marquez. Apalagi jika Marquez sampai ikut memperebutkan gelar dunia pada 2024. Ia bahkan yakin Dall'Igna tak perlu ragu memindahkan Marquez ke Ducati Lenovo Team pada 2025. Pada Oktober lalu, Marc Marquez menandatangani kontrak 1 tahun bersama Gresini Racing dan akan menggunakan motor Ducati Desmos Edici GP23 pada MotoGP 2024. Kendati belum merasakan balapan resmi bersama Ducati, rumor transfer Marc Marquez pada musim berikutnya bermunculan. Kembali ke Honda jadi isu utama yang ramai di kalangan penggemar MotoGP. Terlebih lagi, Marquez sendiri pernah menyatakan kepindahan ke Gresini bukan perpisahan bersama Honda. Selain kembali ke Honda, Marquez juga bisa jadi pembalap resmi Ducati. Kabar The Baby Alien naik kelas itu muncul setelah penampilan apiknya dalam tes resmi di Valencia November lalu dengan menempati peringkat keempat. Dikutip dari Motosan, manajer sejumlah pembalap Alberto Fergani juga meyakini Marquez akan ditarik tim pabrikan Ducati apabila juara MotoGP 2024. Satu tim lain yang disebut Fergani bisa jadi pelabuhan baru bagi Marc Marquez pada MotoGP 2025 adalah KTM. Tidak ada nama Yamaha atau Aprilia sebagai tim pabrikan yang berpeluang merekrut pembalap 30 tahun tersebut. Juara dunia 2 kali, Pedro Acosta akan debut di MotoGP 2024 bersama KTM. Dia akan naik ke kelas utama lewat tim satelit KTM Gas Gas Tech 3.
Ada banyak diskusi dan spekulasi tentang posisi Acosta yang kemungkinan dapat ditukar dengan pembalap Australia Jack Miller. Acosta naik ke tim pabrikan, kemudian Miller diturunkan ke tim satelit gas-gas Tech 3. Namun ide tersebut ditolak oleh KTM menyebut bahwa itu tidak cocok dengan Acosta. Bearer juga menjelaskan alasannya tidak memberikan motor hitam kepada Acosta. Menurut Bearer, Acosta harus bekerja dengan tenang dalam debutnya di kelas utama. Sebaliknya, jika Acosta harus masuk tim pabrikan KTM di musim pertamanya di MotoGP, Acosta akan merasakan tekanan pada dirinya. Itu sebabnya Bearer yakin penempatan Acosta di gas-gas adalah cara yang tepat untuk menjalani debutnya. Selain itu, Acosta akan melakukan debutnya di tim Earth-Point Charal yang memiliki banyak pengalaman. Acosta akan kembali bertandem dengan Fernandez di tim satelit gas-gas Tech 3. Sebagaimana dilansir Crash, Quartararo menuturkan bahwa dirinya telah dibantu oleh pelatih mental sejak menjuarai kejuaraan dunia MotoGP 2021. Sejak saat itu dia merasa lebih bisa untuk tetap berpikir positif meskipun keadaan sedang tidak baik-baik saja. Memang, rider asal Prancis itu mengaku kalau dirinya memang mudah marah sehingga pelatih mental sangat membantunya. Cara mengontrol emosi jadi satu hal yang tengah dipelajari oleh Quartararo sepanjang tahun 2023. Ditambah dengan merosotnya performa Yamaha, bikin Quartararo harus bersikap tenang agar bisa menyelesaikan kekacauan dengan pikiran yang positif. Pasalnya, bagi Quartararo, kondisi Yamaha saat ini memang berbanding terbalik jika menilik sekira 2 hingga 3 tahun terakhir. Kompatriot Johan Zarco itu menuturkan bahwa dia sudah terbiasa dengan membidik kemenangan dan kejuaraan dunia. Namun pada tahun 2023 ini, pembalap dengan nomor 20 itu hanya berjuang untuk finish 10 besar tanpa crash. Itu tadi informasi mengenai MotoGP pada kali ini. Jika kalian menyukai informasi mengenai MotoGP, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. See ya!